Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu bagi semua sahabat IPC dimanapun berada. Selamat datang kembali pada seri video pembelajaran metode penelitian. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas salah satu jenis penelitian yang paling populer, yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik atau data yang dapat diukur. Penelitian ini umumnya digunakan untuk menguji hipotesis, menemukan pola hubungan antar variabel, dan membuat generalisasi dari sampel ke populasi. Penelitian kuantitatif memiliki beberapa karakteristik kunci. Pertama, data yang dikumpulkan berupa angka atau data yang dapat diukur. Kedua, penelitian ini bersifat objektif dan mengutamakan fakta. Ketiga, penelitian kuantitatif dilakukan dengan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis. Keempat, penelitian ini biasanya bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Ada berbagai jenis desain penelitian kuantitatif yang dapat digunakan, di antaranya penelitian deskriptif, penelitian korelasional, penelitian eksperimen, dan penelitian kuasi-eksperimen. Berikut ini penjelasan singkat mengenai jenis-jenis desain penelitian kuantitatif beserta contohnya dalam bidang pendidikan. 1. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik suatu fenomena secara sistematis dan akurat. Penelitian ini tidak menguji hubungan antar variabel, tetapi hanya menggambarkan kondisi atau situasi yang ada. 2. Penelitian korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk menguji hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membuktikan hubungan sebab akibat, tetapi hanya melihat apakah ada keterkaitan antar variabel. 3. Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menguji pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel lain. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. 4. Penelitian kuasi-eksperimen. Penelitian kuasi-eksperimen mirip dengan penelitian eksperimen, tetapi peneliti tidak memiliki kontrol penuh terhadap variabel-variabel dalam penelitian. Hal ini biasanya terjadi karena peneliti tidak dapat menentukan kelompok eksperimen dan kontrol secara acak. Dalam penelitian kuantitatif, kita seringkali tidak mungkin meneliti seluruh populasi. Oleh karena itu, kita perlu mengambil sampel yang representatif untuk mewakili populasi tersebut. Ada dua jenis teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini menghasilkan sampel yang lebih representatif dan memungkinkan generalisasi hasil penelitian ke populasi. Beberapa jenis probability sampling, antara lain: simple random sampling. Pengambilan sampel secara acak dari populasi, misalnya dengan undian atau tabel angka acak. Stratified random sampling. Dengan membagi populasi menjadi strata atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, kemudian mengambil sampel secara acak dari setiap strata. Cluster random sampling. Dengan membagi populasi menjadi klaster atau kelompok, kemudian mengambil sampel secara acak, beberapa klaster, untuk diteliti. Systematic random sampling, yaitu mengambil sampel dengan interval tertentu dari populasi yang telah diurutkan. Non-probability sampling adalah teknik sampling di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini lebih mudah dan murah, tetapi hasilnya kurang representatif dan sulit digeneralisasikan ke populasi.
Beberapa jenis non-probability sampling antara lain. Convenience sampling. Dengan mengambil sampel yang mudah dijangkau oleh peneliti, misalnya siswa di satu kelas, atau orang yang berpapasan di jalan. Purposive sampling. Dengan mengambil sampel berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu, misalnya siswa berprestasi, atau narasumber yang ahli di bidangnya. Kuota sampling. Pola mengambil sampel dengan jumlah tertentu dari setiap strata atau kelompok dalam populasi. Snowball sampling, yaitu mengambil sampel dengan cara meminta informan awal untuk merekomendasikan informan lainnya. Pemilihan teknik sampling yang tepat bergantung pada tujuan penelitian, karakteristik populasi, dan sumber daya yang tersedia. Menentukan ukuran sampel yang representatif sangat penting agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran sampel, seperti tingkat heterogenitas populasi, tingkat kepercayaan yang diinginkan, dan margin of error. Penelitian kuantitatif banyak diterapkan di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Di bidang kesehatan, penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji efektivitas obat dan terapi, mengidentifikasi faktor risiko penyakit, mengevaluasi program kesehatan, dan lain-lain. Di bidang pendidikan, penelitian kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas metode pembelajaran, mengevaluasi program pendidikan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, dan lain-lain. Di bidang sosial, penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis fenomena sosial, seperti kemiskinan, kejahatan, dan migrasi, serta mengevaluasi program-program sosial. Di bidang ekonomi, penelitian kuantitatif digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi, menganalisis tren pasar, mengevaluasi kebijakan ekonomi, dan lain-lain. Penelitian kuantitatif sangat bermanfaat untuk memecahkan berbagai masalah dan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan objektif. Demikianlah pembahasan kita tentang metode penelitian kuantitatif. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video kami berikutnya. Teruslah belajar.